يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Al-Anwar menemani ibadahmu juga hijrahmu. Apabila seorang anak sudah murtad, maka sebenarnya dalam agama Islam orang yang murtad ini maka hukumannya sangat besar. Dalam hadis yang dicantumkan juga oleh Imam Nawawi dalam Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi wal-mufariqu lil jamaah." An-nafsu bin-nafsi wath-thayyibu zani wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal untuk menumpahkan darah seorang kecuali dengan tiga. Yang pertama adalah an-nafsu bin-nafsi, qisas. Orang yang membunuh dalam agama Islam dengan sengaja maka dia dibunuh, qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl, kata Allah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk menegakkan hukum qisas dalam pembunuhan. Kemudian yang kedua, ats-tsayyibuz zani. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Dalam Islam hukumnya dirajam sampai dia tersebut mati. Dalam ayat yang mansukh tilawahnya disebutkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Apabila ada orang yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka berzina, maka rajamlah sampai mereka mati. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang murtad. Maka hukumannya dalam agama Islam adalah dia tersebut dilenyapkan. Ini menurut hukum Islam, akan tetapi di Indonesia ini tidak seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka orang yang murtad ini dalam menurut hukum Islam itu sudah putus hubungan dia antara dia dengan orang tuanya. Maka apabila ada seorang wanita yang keluar dari agama Islam, maka ayahnya tidak boleh menjadi wali baginya ketika dia menikah. Karena perwalian dan perwarisan, perwalian dan hukum waris, maka putus antara dia dan ayahnya. Tidak ada lagi hubungan yang diakui oleh syariat. Makanya dalam Al-Quran dalilnya apa? Apa dalilnya yang menjelaskan hal ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina kafaru awliya'u ba'du walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang yang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Apa pemahaman yang dapat kita ambil dari ayat ini? Bahwasanya ketika Allah mengatakan orang-orang yang kafir itu mereka menjadi wali atas sebagian yang lain, maka orang muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang yang kafir. Karena Allah mengatakan yang menjadi wali bagi orang yang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, adalah sebagian mereka, yaitu sebagian orang yang kafir. Maka nggak boleh seorang ayah apabila anaknya murtad dia menjadi wali untuk anaknya karena putus hubungan perwalian. Begitu juga tidak boleh dia mendapatkan harta warisan atau dia mewariskan harta yang nggak boleh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim." Tidaklah seorang muslim mewariskan hartanya kepada orang yang kafir, dan begitu juga tidaklah seorang kafir mewariskan hartanya kepada orang yang muslim. Jadi dengan demikian putus hubungan perwalian antara mereka berdua. Wallahu a'lam.